Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita jumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Percaya atau tidak, Mekah dan Madinah adalah miniatur kejujuran manusia. Apapun yang kita perbuat di tanah kelahiran sangat mungkin mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menunaikan ibadah haji di tanah suci. Sebut saja namanya Nawi. Pada tahun 1974, ia melihat ada harta karun dari sebuah tanah keramat peninggalan Nyai Ratu Kalinyamat Jepara yang didapatkan oleh Mbah Sardi berupa benda dari tanah miliknya yang menurut penglihatan Mbah Sardi dan putranya terlihat seperti batu bata. Tapi oleh Nawi, ia melihat benda itu bukanlah batu bata, namun emas berlian, karena meskipun kelihatan seperti batu bata, tapi lapisannya mengkilap, berkelip-kelip seperti intan permata seperti biasanya, yang tentu saja bernilai sangat mahal. Mbah, buat saja batu batanya. Toh jenengan juga masih memiliki batu bata lainnya di tanah jenengan sendiri, kata Nawi. Mbah Sardi mengiyakan saja pinta si Nawi, karena perkataan dia benar adanya. Di tanah miliknya yang disebut warga setempat sebagai Kuto Bedah tersebut, batu bata bertumpukan tertanam banyak, tersimpan di dalam tanah. Batu bata itulah yang disebut warga Robayan sebagai peninggalan kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat bersama Sultan Hadlirin. Kuto Bedah adalah sebutan untuk kota yang hancur, ya, bekas kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat itu. Letaknya berbatasan antara desa Robayan, Kalinyamatan, dan Berantak Sekarjati, Welahan, Jepara. Kuto Bedah disebut-sebut sebagai tempat peninggalan harta berharga milik kerajaan Nyai Ratu Kalinyamat zaman memimpin Jepara selama 30 tahun pasca mangkatnya Sultan Hadlirin bin Mugaryat Syah di tangan Arya Penangsang. Kuto Bedah juga tempat petapaan Nyai Ratu Kalinyamat. Nawi sengaja mengatakan benda itu kepada Mbah Sardi sebagai batu bata karena dia memiliki niat ingin mengambilnya menjadi miliknya. Akhirnya, setelah diserahkan oleh Mbah Sardi, Nawi menggadaikan harta karun tersebut kepada seorang pengusaha Cina, toko emas di desa sebelah. Dari dana gadai emas itulah ia berangkat haji ke Mekah dan Madinah. Berlian keramat akan dilabur oleh sang penguasa Cina bila Nawi tidak membayar sesuai tempo yang dijanjikan. Nawi sepakat meski dana yang dia dapatkan hanya sebatas ongkos naik haji. Ia rela menjaminkan berlian dari Mbah Sardi karena dia mendapatkan tanpa susah. Malang nasib, pasca naik haji, ternyata Nawi tidak pulang-pulang ke rumahnya di Robayan. Banyak orang bertanya nasib di Mekah sana waktu itu. Keluarganya juga banyak yang menganggap Nawi sudah meninggal di tanah suci. Beberapa tahun kemudian, jamaah haji dari desa Robayan ditemui sosok ular besar berkepala manusia yang bisa berbicara bahasa Jawa dan mengenalkan dirinya sebagai Nawi. Bukan hanya 1-2 orang yang ditemuinya, beberapa jamaah haji dari desa Robayan yang dikenal Nawi ditemui juga olehnya, dan mereka bilang ular berkepala manusia itu meminta makan. Nawi menemui tetangganya di Mekah untuk menceritakan ihwal dirinya tidak bisa pulang dan menjadi ular. Ia kirim permintaan maaf lewat para jamaah haji tetangganya itu agar Mbah Sardi memaafkannya. Meskipun Mbah Sardi dan putranya yang melihat batu bata justru sebagai batu bata yang juga menjadi sumber kisah ini sudah memaafkan, tapi Nawi sudah kadung mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
saat menunaikan ibadah haji. Ia sudah terlanjur mengambil hak orang lain. Kisah ini banyak yang menjadi saksi mata. Keturunan Mbah Sardi maupun Nawi juga masih bisa dilacak. Kisah ini juga masyhur di lingkungan warga setempat. Cerita dituturkan oleh para putra Mbah Sardi pada hari Kamis malam 6 Juni 2019. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.